Shalom, damai di hati, ada pujian syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus oleh kasih dan kemurahan-Nya, sehingga di hari Minggu, hari yang ketiga, tanggal 3 di bulan Januari tahun 2021, ada ungkapan syukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan, sehingga kita boleh menikmati tahun anugerah Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2021. Badan Pekerja, Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 17 menyampaikan kepada jemaat Gemim Karisma, baik yang mengikuti peribadatan di gedung gereja Gemim Karisma, terlebih khusus untuk jemaat kolom 3, bahkan seluruh jemaat Gemim Karisma kolom 1 sampai kolom 17 yang berada di rumah masing-masing dalam mengikuti peribadatan melalui live streaming. Pujian syukur ibadah kita boleh dilaksanakan pada pagi hari ini, dan untuk ibadah selanjutnya akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Julia Sinadia Lewan STH. Untuk ibadah dimulai, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Jemaat saya undang berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita memuliakan ibadah ini dengan Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Kita habiskan ibadah ini, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Mazmur 133 ayat 1, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita sambut dengan NKB nomor 72,
nama Yesus berkumandang. Dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Engkau yang telah berkorban untuk keselamatan kami sekalian. Sungguh besar akan cinta kasih-Mu bagi kami. Namun dalam kehidupan yang kami jalani, seringkali kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami bersalah, kami berdosa dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami. Engkau yang mengetahui setiap kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengakui dan menyesali segala hal yang kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan. Kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu dan baharuilah akan kehidupan kami. Amin. Kita angkat pujian, barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kidung Jemaat nomor 54, tak kita menyerahkan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, dalam persekutuan kami di hari yang ketiga, di tahun yang baru, di tahun 2021 ini, kami berkumpul bersama, baik kami yang ada di gereja, bahkan kami pula yang ada di rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun hati kami yang penuh dengan dosa ini, agar kiranya kami diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami melakukan kebenaran dalam kehidupan, dan biarlah firman-Mu yang akan selalu mengubah setiap hati kami untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Dan Bapa di surga, biarlah firman-Mu juga, kami juga akan selalu hidup menjadi arif dalam melaksanakan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Perjanjian Baru Roma 16 ayat 1 sampai 16. Pembacaan Alkitab Roma 16
ayat 1 sampai dengan 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila dia perlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Salam kepada Apilatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami di dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Anarkisus, yang adalah Tuhan, yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa, yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Ansinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Demikian firman Tuhan. Kita sambut. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang hidup sebagai seorang Kristiani, salam merupakan hal yang sudah menjadi tradisi. Bukan sekedar menyapa, tetapi juga mengandung makna untuk mempererat kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, bahkan dalam kemitraan kerja yang saling menopang. Dan makna salam Kristiani bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi memiliki semangat untuk berjuang bersama dan juga saling memberikan apresiasi. Dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini, kita membaca bagaimana Paulus yang menyatakan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan pelayannya. Karena dalam kerja pelayanan yang ia lakukan, ia tidak bekerja sendiri, tetapi ia berada bersama-sama dengan teman-teman dalam satu tim pelayanan. Ia memberi dukungan kepada teman-teman pelayanannya dalam bentuk salam dan hormat, karena kebesaran nama Paulus itu semua tidak lepas dari pelayanan orang-orang yang tidak banyak kita kenal. Bersama-sama mereka menjaga iman, bersama-sama mereka berjuang dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam setiap kerja pelayanan, dan mereka juga berjuang bersama-sama membangun jemaat Kristus. Dan seperti yang sudah kita baca, ada lebih dari 28 pribadi yang mendapatkan salam dari Paulus. Bagaimana mereka yang telah bekerja bersama
bagaimana mereka yang telah banyak membantu memimpin gereja di kota Kengrea, mereka yang bekerja keras memberitakan Injil dari kota ke kota, mereka dengan caranya masing-masing telah mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ada yang ikut membantu pelayanan, ada yang ikut membantu dengan cara mereka memberikan bantuan secara material, dan ada juga mereka yang mempertaruhkan nyawa mereka dalam setiap kerja pelayanan. Dan hasil kerja pelayanan itulah Paulus sangat menghargai mereka, dan ia menyampaikan akan apresiasinya kepada rekan-rekan pelayannya untuk setiap karya yang telah mereka perjuangkan dan yang mereka lakukan demi kemajuan Injil. Dengan karunia-karunia yang berbeda-beda, mereka bersatu untuk bersama-sama melayani gereja. Dan Bapak Ibu Saudara, hatinya yang begitu dipenuhi dengan kasih sayang, sehingga Paulus mengirimkan salam kepada masing-masing mereka, lengkap dengan sifat-sifat mereka, serta ungkapan kasih dan perhatian bagi mereka. Dan teman-teman sepelayanan Paulus ini terdiri dari laki-laki, perempuan, orang tua, keluarga, orang muda, orang Yahudi, orang Yunani, Romawi, budak, orang merdeka, tahanan, baik itu pula orang sederhana dan juga orang terpandang. Dan dari latar belakang itu Paulus menyampaikan sapaan hangat bagi mereka tanpa perlakuan berbeda-beda terhadap teman-teman sepelayanannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ucapan selamat adalah bentuk komunikasi yang bisa mengakrabkan kita dengan orang lain. Karena salam bukan hanya sekedar sapaan, tetapi salam merupakan tanda bahwa kita senang dengan orang yang kita temui. Baik itu di dalam perjalanan, di jalan, ketika kita ada dalam persekutuan beribadah, bahkan pun dalam media sosial. Kadang orang selalu ucapkan selamat siang, kadang juga kita selalu ucapkan shalom, damai di hati, apa kabar. Itu yang menunjukkan keakraban kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pastinya seluruh dunia sudah tidak lazim dengan memberi salam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana seharusnya orang Kristen memaknai salam ini lewat bacaan kita. Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan melihat salam ini dengan cara yang benar. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, kemajuan kehidupan kita, mungkin bisa saja salam ini dapat berlalu dan salam ini tidak akan dilakukan kembali. Karena kalau orang lihat, zaman dahulu dan zaman sekarang memang sangat berbeda. Kalau mungkin di tahun-tahun 70-an, 90-an, anak-anak mau pergi sekolah, pasti kalau orang lihat orang lebih tua, orang langsung dia kasih salam selamat pagi. Tetapi dengan kemajuan zaman saat ini, kalau orang lihat dengan muka kasih salam, sudah sontong lesadiki dong cuma badiam akang. Dan Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen yang seharusnya yang menjadi pengikut Kristus, yang membawa terang, sukacita, yang membawa damai kepada siapapun yang kita temui, orang harus senantiasa mampu untuk mencerminkan menjadi orang-orang yang mampu untuk membawa salam damai dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang kasih salam, so kasih salam dengan muka penuh sukacita, so kasih salam selamat Natal, selamat Tahun Baru, marnen tahu kote di dalam hati masih ada kebencian, masih ada iri hati yang tidak sungguh-sungguh dari hati untuk memberikan salam. Bahkan dalam kehidupan keluarga kita, kadangkala bangun pagi atau dalam setiap tugas kerja, kadang orang lupa aja baku kasih salam antara suami istri. Selamat pagi, selamat siang. Kadang pas bangun orang lebih dulu memberikan ucapan selamat di dunia maya. Orang lebih senang langsung buka FB, kong mau bilang selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi ini.
kita lupa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lupa orang-orang yang ada di dunia nyata. Kita lebih hidup mengawali kehidupan yang ada di dunia maya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat lagi kehidupan kita, apalagi sudah memulai tahun yang baru, di hari yang ketiga ini, apakah kita sudah menjadikan diri kita shalom bagi orang lain? Apakah diri kita sudah menjadi salam untuk orang lain, yang menjadi damai sejahtera bagi orang lain? Pasti itu semuanya ada pada jawaban dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan kiranya kita akan terus hidup dalam kasih yang nyata antara sesama kita, bukan dorang bilang bukan cuma jago di FB, tetapi ketika kita bertemu bersama-sama, apalagi memang dalam pandemi ini, orang sejarang sekali baku dapa. Pasti ketika ada pertemuan, kita mampu untuk selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera, mampu untuk selalu memberikan ucapan yang dari hati, sehingga tidak ada kemunafikan dalam diri kita. Kita mampu untuk memberikan shalom, kita mampu untuk memberikan kedamaian dan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kebenaran firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pun akan selalu nyata dan menjadi terang dalam kehidupan kita. Dan semoga salam Kristiani sungguh-sungguh bermakna dalam setiap kehidupan, kerja, bahkan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam kehidupan kami karena semua kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa,
atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah bersama di minggu pagi ini. Baik kami jemaat yang ada di gedung gereja maupun yang berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah itu ya Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami di tahun yang baru ini. Memberkati hamba firman-Mu, Pendeta Julius Sinadia Lewan. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati ya Tuhan setiap persembahan yang telah kami berikan. Walaupun kami tahu ya Bapa, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan semua berkat yang telah kami terima daripadamu. Namun kami yakin dan percaya ketika kami memberi dengan ketulusan hati, semuanya itu boleh Engkau terima dan kiranya itu boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Berkati ya Tuhan setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan. Berkati setiap usaha kerja mata pencarian kami lewat profesi yang Kau berikan bagi kami masing-masing. Bukalah tingkap-tingkap langit ya Bapa, agar berkat-Mu selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan yang bersyukur kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Pujian syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga persekutuan beribadah di hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 ini bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan pelayan khusus kolom 1 sampai dengan kolom 17 dan seluruh anggota Jemaat Gemim Karisma mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Julia Sinadia Lewan, Master Sarjana Teologi, yang sudah menjadi saluran berkat di tengah-tengah persekutuan beribadah saat ini. Begitupun ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam peribadatan di gedung gereja, terutama jemaat kolom 3, bahkan seluruh jemaat Gemim Karisma yang ada mengikuti melalui live streaming di rumah masing-masing. Ucapan terima kasih juga kepada perangkat pelayanan Gemim Karisma Buha, Manado, Kostor, pegawai gereja, multimedia, ketata layanan, bahkan Panji Yosua yang sudah terlibat dalam mendukung terlaksananya peribadatan di hari Minggu ini. Selanjutnya untuk informasi ibadah pada minggu depan, tanggal 10 Januari 2021, pelaksana ibadah Jemaat Kolom 4 dan pelayan khusus Kadim yang akan memimpin pada persekutuan di tanggal 10 Januari 2021 pada ibadah jam 9, Ibu Pendeta Ruth Panda Paat, Master Teologi. Demikian warta ibadah. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih setia-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Karena itu di hari Minggu yang indah ini dan penuh berkat, kami memuliakan Engkau akan keagungan kasih-Mu. Hari ini kami boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kasih dan kebenaran-Mu akan senantiasa membimbing kehidupan kami, untuk kami akan hidup lagi lebih taat, lebih setia, dan kami juga dimampukan untuk benar-benar menjadi shalom, menjadi damai sejahtera bagi kehidupan orang di sekitar kita. Ya Bapa di surga,
Kami bersyukur kepadamu, Engkau yang telah menuntun perjalanan kehidupan keluarga kami masing-masing dalam setiap tugas dan fungsi kami dalam keluarga, sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, dalam setiap kerja dan tanggung jawab kami yang selalu dimampukan dituntun oleh Tuhan, sehingga kami bersyukur pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Kami yakin percaya Tuhan pula yang akan selalu memberkati kehidupan kami. Di minggu yang akan berjalan ini, kiranya selalu ada dalam kendali Tuhan, baik pekerjaan, harapan, dambaan, bahkan serta kekuatan, kesehatan, yang akan selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Bahkan ya Bapa di surga, kami yang tetap senantiasa bermohon kepadamu ketika kehidupan kami berhadapan dengan berbagai pergumulan dan tantangan, baik dalam pergumulan keluarga, bergumul dengan pekerjaan kehidupan kami. Tuhan kiranya yang akan selalu membukakan jalan, agar kiranya setiap talenta yang Tuhan anugerahkan bisa mendatangkan berkat untuk kehidupan kami. Dan kami juga bermohon penyertaan-Mu dalam setiap perjuangan kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan ya Bapa di surga, kami juga tetap senantiasa berdoa bagi saudara-saudara kami yang boleh bersyukur atas umur panjang yang Tuhan anugerahkan dalam syukur pemeliharaan Tuhan, baik hari ulang tahun pribadi dan juga hari ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati Pit Sumena, Natalia Wenas, Bapak Rahman Ari, Ibu Diana Pinontoan, Ibu Angelina Kaeng, Friska Raintung, Ibu Farida Jakaria, Ibu Erna Palit, Ibu Desiana Sagrat, Bapak Kris Tapu, Vitalia Israel, Berliana Kodowati, Bapak Brian Kagahing, Bapak Bernard Asa, Natalia Rembet, Jessica Boham, keluarga Putra Rumambi, Bapak Ferry Watulangkau, Ibu Melisa Peo, Bapak Claudio Kermite, Reza Setia, Yeni Wokas, Ibu Jane Dangeubun, Janet Jacobs, Ibu Yeni Sarayar, Gracio Salindeho, Ibu Ivon Korompis, dan Ibu Ola Manopo. Ya Bapa di surga, sukacita yang mereka nikmati lewat ketambahan usia dan kehidupan rumah tangga, senantiasa kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah sukacita mereka akan melingkupi akan setiap kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan Bapa di surga yang penuh cinta kasih, kami juga tetap senantiasa menopang bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan sakit. Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Juan Palimbunga, orang tua keluarga Tempo Misa Parauba, Ibu Selvi, Paulus Lonteng, Ibu Evelyn Langi, Bapak Ramos Yakobs, Ibu Silvani Raung Loloang, Aida Leda Ronto, Stephen Lumi, Bapak Daud Iring, Ibu Leni Iring Palit, Ibu Helena Lahi, Ibu Erna Sarayar, Bapak Ian Rumambi, Ibu Emma Viva Rumerung Tamboto, Ibu Meis Kelangi, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, orang tua dari keluarga Kolowai Alimuddin, Ibu Stin Sumampo yang masih ada dalam perawatan di rumah sakit, Oma Beatrix Papenta, Bapak Celsius Manumpil, Ibu Agnes Esing Maitulung, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapo Solang, Ibu Magdalena Domits, orang tua dari keluarga Tambaru Dante, Ibu Stin Kalesaran, Bapak Hengki Manugan, Ibu Yuslina Katiandago, orang tua dari keluarga Sidete Tawera, dan Bapak Penatua Johnson Keresung. Ya Bapa di surga, kiranya jamahan kasih setia Tuhan dan anugerah kesehatan akan senantiasa menjadi bagian saudara-saudara kami. Mereka boleh menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka dengan pemulihan dan kesembuhan yang sungguh sempurna yang berasal daripada Tuhan. Kami juga tetap senantiasa berdoa bagi saudara-saudara kami
orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap senantiasa dikaruniakan sukacita kebahagiaan di usia lanjut ini bersama dengan anak-anak cucu yang ada. Kami juga tetap senantiasa bergumul dengan keluarga-keluarga yang ada dalam duka cita, bersama dengan keluarga Tiko Alu Maramis atas meninggalnya Bapak Yan Fredik Tiko Alu, keluarga Kolompis Kaseke atas meninggalnya orang tua dari Bapak Melki, keluarga Hosang Ronsul atas meninggalnya Ibu Olvi Hosang Wenur. Ya Bapa di surga, anugerahkanlah penghiburan bagi saudara-saudara kami yang dalam gumul duka cita ketika orang yang sangat mereka kasihi, orang yang sangat mereka cintai, meninggalkan mereka, ada kesedihan, ada duka cita. Oleh karena itu ya Tuhan, kami yakin percaya tuntunan Tuhan, bahkan setiap kasih sayang kehadiran Tuhan menjadi bagian dari keluarga-keluarga yang ada dalam duka cita. Kami juga tetap senantiasa berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan keluarga Manugan Om, yang selalu bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan limpahkan lewat usaha yang mereka tekuni. Tuhan kiranya selalu memberkati pengoperasian kapal Permata Obi dan kapal Permata Bunda dalam setiap usaha yang dilakukan, senantiasa membawa berkat bagi orang-orang, dan juga mereka juga akan selalu menikmati setiap berkat yang berlimpah yang berasal daripada Tuhan. Tuhan juga lah yang akan selalu memberkati setiap kerja, bahkan pula Kapten ABK yang bekerja senantiasa dikaruniakan sehat dan kuat yang berasal daripada Tuhan. Dan terima kasih ya Allah Bapa di surga, dalam setiap kerja pelayanan yang kami lakukan, selalu Tuhan yang menyertai. Tuhan berkatilah dalam setiap pelayanan kami di tengah-tengah jemaat Gemim Karisma Buha, dalam setiap program pelayanan yang akan dilakukan di sepanjang tahun yang berjalan ini, agar senantiasa diberkati baik badan pekerja majelis jemaat, Bapak Pendeta Teddy Tiwang, seluruh anggota yang ada, seluruh pelayan khusus Syamaas Penatua, para pendeta, komisi kerja, komisi BIPRA, BPPJ, pengurus kelompok fungsional lansia, pegawai gereja, kostor, Panji Yosua, tim multimedia, bahkan kami semua yang terlibat. Tuhan berkatilah kami semuanya. Berkatilah juga ya Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, dalam setiap tanggung jawab mereka senantiasa dilimpahkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kami yang tetap senantiasa bergumul bersamanya Tuhan, Tuhan senantiasa memulihkan bangsa dan negara kami, provinsi kami, kota kami yang sangat kami cintai, yang menjadi kekhawatiran bagi kami dengan adanya pandemi ini. Kiranya kasih sayang Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan kami, bahkan kami juga akan selalu terus berpengharapan kepadamu untuk kami benar-benar mengikuti setiap aturan pemerintah, dan kami juga mampu untuk selalu mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami sekalian yang boleh terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan berkati pelayan khusus dan jemaat Kolom 3 yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan bersama, bahkan pro kantor, kantoria, tim multimedia, pegawai gereja, kostor, pemain musik, Panji Yosua, bahkan seluruh pelayan khusus dan seluruh anggota jemaat. Tuhan berkatilah akan setiap kehidupan kami, dan biarlah keberadaan kehidupan kami itu semuanya tidak lepas dari pengamatan mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi syukur permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita sekalian berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.